Di video ini kita akan mendalami bagaimana template alur kerja Go High Level dapat mengubah bisnis e-commerce. Apa kabar semuanya? Nama aku Eric Hansker dan di channel ini kita langsung ke intinya untuk membantumu membangun sistem yang bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Nah, pernahkah kamu merasa toko onlinemu hanyalah tumpukan tugas yang kacau? Paket terlambat dikirim, pertanyaan pelanggan terlewatkan dan kamu pun bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengotomatisasi kekacauan tersebut? Bagaimana jika kamu bisa menyiapkan alur kerja otomatis yang memandu pelangganmu sejak mereka mengklik tambahkan ke keranjang hingga pembelian kedua atau ketiga mereka? Itulah tepatnya yang akan kita bahas hari ini. Apa itu alur kerja? Sebelum kita masuk ke templates, mari kita pelan-pelan sebentar. Apa sebenarnya alur kerja itu? Di dalam Go High Level, alur kerja adalah seperti peta jalan yang memberitahu platform cara merespon ketika pelanggan melakukan sesuatu. Bayangkan skenario sederhana ketika seseorang mengabaikan keranjang belanja mereka. Kamu ingin sebuah email terkirim setelah beberapa jam, mungkin pesan teks tindak lanjut keesokan harinya, dan diskon khusus jika mereka masih belum menyelesaikan pembelian. Nah, alur kerja melakukan tepat seperti itu dan secara otomatis, kamu bisa menganggap alur kerja sebagai rantai peristiwa yang dipicu oleh tindakan yang diambil pelangganmu. Mereka bisa sederhana atau sangat kompleks. Tujuannya selalu sama, yaitu mengotomatisasi tugas-tugas berulang sehingga kamu bisa fokus mengembalikan bisnismu alih-alih mengawasi setiap penjualan. Mengapa alur kerja penting untuk e-commerce? Jadi mari kita berhenti sejenak dan bertanya mengapa harus repot-repot melakukan semua ini dan mengapa tidak kirim buletin mingguan saja dan selesai. Kenyataannya, pembeli memiliki rentang perhatian yang pendek dan banyak gangguan. Jika kamu tidak segera menindaklanjuti ketika seseorang menunjukkan minat, mereka akan pergi. Alur kerja menjembatani celah tersebut dengan menjaga tokomu tetap diingat. Saat kamu menyiapkan alur kerja, kamu sedang membangun hubungan. Kamu bisa mengirim urutan selamat datang kepada seseorang bergabung dalam daftarmu. Mengingatkan mereka tentang keranjang belanja yang ditinggalkan atau mengirim pesan terima kasih setelah pembelian. Komunikasi yang konsisten inilah yang membedakan toko yang berkembang pesat dengan mereka yang kesulitan menggunakan template alur kerja. Sekarang, setelah kita paham dasar-dasarnya, mari kita bicara soal templates. Template alur kerja adalah urutan yang sudah jadi yang bisa kamu impor ke akunmu dan kamu sesuaikan. Bayangkan mereka seperti sebuah resep karena kamu tetap perlu menambahkan bahan-bahanmu sendiri. Tetapi struktur dasarnya menghemat waktu pengaturan berjam-jam. Di mana kamu menemukan templates? Go High Level menawarkan perpustakaan template yang bisa kamu akses dari tab alur kerja. Saat membukanya, kamu akan melihat kategori seperti keranjang belanja yang ditinggalkan, urutan orientasi, dan kampanye reaktivasi. Templates ini memberimu titik awal sehingga kamu tidak perlu merancang setiap langkah dari nol. Jika kamu ingin memulai dengan Go High Level, kami punya link untukmu di deskripsi di mana kamu bisa mendapatkan hari uji coba gratis selama 14 hari. Kamu bisa mencoba semua fitur dan keunggulan Go High Level, termasuk otomatisasi dan alur kerja. Kami punya link untukmu di deskripsi. Setelah kamu menggunakan link itu, mendaftar dan masuk ke dashboardmu, tampilannya akan terlihat seperti ini. Di sebelah kiri kita bisa turun ke bagian automation. Di sini kita akan melihat alur kerja terpilih dan kita bisa membuat alur kerja. Jika kita klik create workflow, kita bisa mulai dari nol. Pilih dari template, impor dari kampanye, atau alur kerja berbasis perusahaan yang saat ini masih dalam tahap beta. Bagian select form template adalah area yang tepat di sini. Memilih template yang tepat. Pertanyaan pertama yang harus kamu ajukan adalah masalah apa yang sedang coba aku selesaikan. Apakah kamu ingin memulihkan penjualan yang hilang, membangun loyalitas, atau menawarkan produk pelengkap? Biasanya ada template yang dirancang untuk menangani tugas spesifik tersebut. Luangkan waktu beberapa menit untuk membaca deskripsi dari setiap template dan bayangkan bagaimana itu cocok dengan tujuan tokomu. Aku tidak menyuruhmu membaca setiap satu persatu, tapi carilah yang terlihat paling sesuai dengan yang kamu cari. Jika kamu menjalankan toko busana, kamu mungkin menggunakan template tindak lanjut pasca pembelian untuk mendorong pelanggan berbagi foto pakaian mereka di media sosial. Jika kamu menjual produk digital, urutan selamat datang keanggotaan bisa membantu memandu anggota baru melalui kontenmu. Menyesuaikan template. Templates menyediakan kerangka kerja, tetapi keajaiban sebenarnya terjadi saat kamu menyesuaikannya. Inilah cara menjadikannya milikmu. Pertama adalah menyesuaikan pemicu. Setiap alur kerja dimulai dengan pemicu yang memberitahu Go High Level untuk memulai urutan tersebut. Dalam e-commerce, pemicu umum meliputi prospek baru mendaftar melalui formulir, pelanggan melakukan pembelian, atau keranjang belanja ditinggalkan. Pilih pemicu yang selaras dengan tujuanmu. Jika kamu menyiapkan urutan selamat datang, kamu mungkin memilih formulir yang dikirim. Untuk pemulihan keranjang, kamu bisa memilih keranjang yang ditinggalkan. Berikutnya adalah mengedit tindakan. Setelah menentukan pemicu, alur kerja akan pindah ke tindakan pertama. Tindakan bisa berupa mengirim email, SMS, atau pesan suara, membuat tugas, atau menunggu waktu tertentu. Saat menyesuaikan, pikirkan soal nada dan waktu. Misalnya, email keranjang belanja yang ditinggalkan harus dikirim dalam beberapa jam saat keinginan membeli masih segar. Tindakan tindak lanjut kedua mungkin menunggu 1 hari. Mari kita coba membuat alur kerja dan pilih dari template. Aku akan pilih satu secara acak di sini, yaitu pengasuhan bagi yang tidak hadir. Sekarang kita berada
berada di dalam pembangun otomatisasi. Sekali lagi, ini dimulai dengan pemicu dan kemudian tindakan. Sesuatu memicu serangkaian tindakan terjadi dan kamu bisa menentukan semuanya. Jadi untuk Notion Nurture ini pemicunya diatur ke nama pemicu alur kerja. Oke, pilih pemicu alur kerja. Pemicunya adalah status janji temu. Jadi jenis acaranya adalah normal dan status janji temunya adalah tidak hadir. Itulah filter kita. Itulah kondisi kita untuk melanjutkan dan memulai pemicu ini. Sekarang kamu juga bisa menambahkan pemicu lainnya. Aku tidak tahu, mungkin seperti di sini jenis acaranya adalah normal. Mungkin itu adalah pertemuan berulang atau aku tidak tahu jika kamu menginginkan pemicu lainnya. Kamu bisa menambahkan pemicu baru tepat di sini dan memilih dari semua informasi ini. Berikutnya, jadi begitulah cara template ini bekerja sekarang. Ia akan mengirim sebuah email. Ketika hal itu dipicu, kamu bisa melihat email lainnya di sini. Ia langsung menarik nama depan dari siapapun yang ditandai sebagai tidak hadir. Jadi kamu tidak akan bisa datang. Dan kemudian ia akan memasukkan link kalender di sini, yang mana kamu perlu memastikan untuk masuk ke sini dan memasukkannya di sana. Dan kemudian ia akan mengirim sebuah SMS. Kemudian ia akan mengirim SMS secara bersamaan, menunggu 1 hari, dan mengirim SMS terakhir untuk mengajak penjadwalan ulang. Menggunakan kondisi dan percabangan. Alur kerja menjadi kuat saat kamu menambahkan kondisi. Kondisi memungkinkanmu melakukan percabangan logika berdasarkan apa yang dilakukan pelanggan. Misalnya, jika mereka membuka email pertama tapi tidak mengklik link, kamu mungkin mengirim pengingat yang lebih mendesak. Jika mereka mengklik dan membeli, kamu bisa memindahkan mereka ke urutan pengasuhan pasca pembelian. Kondisi memastikan pelanggan mendapatkan pesan yang sesuai dengan perilaku mereka. Personalisasi ini meningkatkan keterlibatan dan percakapan. Jadi dalam contoh ini, apa yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membuat semacam percabangan di bagian sini. Kamu bisa menggunakan fitur if/else untuk membuat percabangan ini. Personalisasi konten. Jangan lupa untuk menyesuaikan bahasa dalam pesanmu. Gunakan bidang penggabungan untuk menyertakan nama pelanggan atau referensi produk yang mereka lihat dan sebutkan diskon apapun. Sentuhan personal sangatlah penting. Bahkan, perubahan sederhana seperti menyesuaikan salam agar cocok dengan suara brandmu bisa membuat emailmu terasa tidak kaku. Membangun alur kerja dari nol. Meskipun templates adalah tempat yang baik untuk memulai, membangun alur kerja dari nol memberimu kebebasan dan kendali penuh. Dengan cara ini, kamu bisa menciptakan perjalanan pelanggan otomatis yang sangat cocok dengan promosi unik, kelompok audiens tertentu, atau integrasi alat yang rumit. Dengan memetakan jalur pelanggan, mengatur pemicu dan tindakan yang tepat, serta menambahkan logika jika ini maka itu, kamu bisa membuat urutan yang sangat personal dan efektif. Keuntungan utamanya adalah kemampuan untuk menciptakan pengalaman yang benar-benar custom yang sepenuhnya selaras dengan brand dan tujuan bisnismu. Jangan lupa untuk menguji dan menyesuaikan segala sesuatunya. Jadi mari kita langsung mulai dari nol dengan cepat dan kita tambahkan pemicu baru, lalu kita cari di sini yang memiliki link Shopify untuk keranjang yang ditinggalkan. Bagus. Jadi inilah dia. Kita memiliki pemicu yaitu keranjang yang ditinggalkan. Dan berikutnya yang ingin kita lakukan di sini adalah kita bisa masuk ke sini dan mencari email. Kita bisa mengirim email dan di sini kita bisa langsung mengedit email ini. Hai, kamu melupakan sesuatu. Jelas kita ingin menulis lebih dari sekedar itu. Tapi kita langsung simpan tindakan tersebut. Dan begitulah betapa mudahnya untuk memulai dari nol, bukan? Kamu juga bisa merujuk ke keranjang mereka sekaligus memberi mereka diskon. Contoh alur kerja e-commerce. Pemulihan keranjang belanja ditinggalkan. Pemicunya adalah keranjang yang ditinggalkan. Tindakannya yaitu tunggu 3 jam, lalu kirim email pengingat barang yang tertinggal lengkap dengan gambar dan link kembali ke keranjang. Kondisinya adalah apakah mereka mengklik dalam 24 jam? Jika ya, hentikan alur kerja. Jika tidak, kirim email kedua dengan diskon waktu terbatas. Jika masih belum membeli setelah 48 jam, kirim SMS terakhir dengan pesan kesempatan terakhir. Contoh kedua adalah upsell pasca pembelian. Pemicunya adalah pesanan selesai. Tindakannya adalah segera kirim email terima kasih dan apresiasi. Tunggu 7 hari, lalu kirim email rekomendasi produk pelengkap. Misalnya jika mereka membeli mesin kopi, sarankan biji kopi premium atau alat pembersih. Kondisinya yaitu jika mereka membuka dan mengklik, tandai mereka untuk program loyalitas. Jika tidak, tambahkan mereka ke urutan reaktivasi. Contoh ketiga adalah kampanye reaktivasi. Pemicunya adalah pelanggan yang tidak membeli dalam 90 hari. Tindakannya yaitu kirim email pengingat halus dan sorotan produk baru. Tunggu 3 hari, kirim pesan teks berisi diskon kecil untuk pelanggan lama. Kondisinya adalah jika mereka membeli, masukkan kembali ke aliran pemasaran reguler. Jika tidak, kirim email terakhir dengan penawaran khusus yang berlaku selama 1 minggu. Praktik terbaik untuk alur kerja. Buatlah tetap sederhana dengan mulai dari alur kerja sederhana dan tambahkan kompleksitas seiring waktu agar pemeliharaan tidak sulit. Fokuslah pada pemicu dan pesan yang penting. Pantau kinerja dengan memeriksa metrik secara teratur seperti tingkat buka, tingkat klik, dan tingkat konversi.
variasi. Jika kamu melihat penurunan di langkah tertentu, pertimbangkan untuk menyesuaikan waktu atau kata-katanya, karena data memberitahu apa yang berhasil dan apa yang tidak. Hormati pelangganmu, karena tidak ada yang suka dibombardir dengan pesan. Atur waktu tunggu yang wajar di antara email atau teks, dan selalu sertakan cara mudah bagi pelanggan untuk berhenti berlangganan. Rasa hormat membangun kepercayaan dan mengurangi pembatalan langganan. Uji variasi, dan jangan berasumsi kamu tahu apa yang akan direspon pelangganmu. Coba baris subjek atau gambar yang berbeda serta penawaran yang berbeda. Pengujian variasi kecil bisa meningkatkan hasil secara drastis. Selaraskan dengan suara brand karena setiap pesan harus terdengar seperti dirimu, bahkan jika tidak dikirim secara manual. Apakah brandmu bergaya ceria atau profesional? Cobalah untuk mempertahankan suara tersebut di seluruh alur kerjamu. Konsistensi membantu pelanggan merasa seperti sedang berbicara dengan orang yang sama setiap saat. Sekarang kamu sudah memiliki pemahaman penuh tentang bagaimana template alur kerja Go High Level dapat merampingkan personal e-commerce kamu. Kita sudah membahas dasar-dasar alur kerja, mengapa itu penting, cara memilih dan menyesuaikan templates, cara membangun sendiri, dan praktek terbaik untuk menjaga pelanggan tetap senang. Alur kerja bukanlah sihir, mereka hanyalah alat yang jika digunakan dengan bijak akan membebaskan waktumu dan menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pembelimu. Jika kamu ingin memulai dengan Go High Level agar bisa membuat alur kerja sendiri dan berhenti melakukan semuanya secara manual, kamu akan menemukan link di bawah ini di deskripsi untuk mendapatkan hari uji coba gratis selama 14 hari. Ini adalah link afiliasi, yang berarti jika kamu mendaftar, kami mungkin mendapatkan komisi kecil tanpa biaya tambahan untukmu. Komisi inilah yang benar-benar membantu mendukung channel ini agar kami bisa terus membuat konten gratis seperti ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi. Channel ini didedikasikan untuk membantumu sukses di e-commerce dengan memberikan tips, strategi, dan wawasan untuk menumbuhkan bisnis online-mu. Jadi pastikan untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.